Segera cek sekarang juga. Berikut ini ciri-ciri KPM yang mendapatkan bantuan sosial tunai tambahan di akhir tahun ini. Nah, kira-kira ciri-cirinya seperti apa? Apakah teman-teman termasuk juga ciri-ciri KPM yang mendapatkan bantuan tambahan lagi di akhir tahun ini? Nah, di sini kita sudah rangkumkan ya, ada 4 ciri-ciri. Kira-kira teman-teman termasuk atau tidak? Pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di-skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Oke sobat, di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di pencairan bantuan sosial. Pastikan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang update, valid dan akurat di pencairan bantuan sosial, teman-teman silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi penting di pencairan bantuan sosial. Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan subscribe channel ini sekarang juga. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki teman-teman semakin bertambah, semakin berlimpah, dan semoga selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ya, teman-teman silahkan absen terlebih dahulu dalam kolom komentar. Teman-teman itu dari daerah mana saja, lalu sudah cair semua ataupun belum untuk bantuan sosialnya. Silahkan ketikkan dalam kolom komentar atau bisa juga berkomentar positif lainnya ya teman-teman dalam kolom komentar. Oke, terima kasih. Nah, lanjut di sini kita akan mengupdate ya untuk informasi di pencairan bantuan sosial, khususnya untuk bantuan sosial tunai tambahan yang cair di akhir tahun 2023 ini. Ya, siapa sangka ya teman-teman, banyak sekali KPM kemarin yang menginformasikan di media sosial dianggapnya bantuan sosialnya itu sudah cair semua. Bahkan KPM tersebut yakin untuk nominal bantuan sosialnya itu sudah pas dan sudah cair semua. Tetapi ternyata saat dilakukan pengecekan saldo rekening KKS, gak disangka-sangka ada saldo tambahan lagi teman-teman. Nah, bahkan untuk nominal saldonya ini bervariasi mulai dari Rp150.000 hingga ada juga yang sampai Rp1.000.000. Jadi bervariasi banget tergantung masing-masing KPM. Nah, di sini setelah kita lakukan pengecekan, kita lakukan penelitian juga, ternyata ada 4 ciri-ciri KPM yang mendapatkan bantuan sosial tunai tambahan di akhir tahun ini. Nah, kira-kira ciri-cirinya apa saja? Dan apakah teman-teman termasuk juga ciri-ciri KPM yang akan mendapatkan bantuan di akhir tahun ini? Oke, langsung saja. Untuk ciri-ciri yang pertama adalah namanya terdaftar di DTKS sebagai penerima bantuan sosial yang baru. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Apabila KPM tersebut itu sebelumnya cuma mendapatkan BPNT saja di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, namanya hanya terdaftar sebagai penerima BPNT. Tetapi akhirnya KPM tersebut tiba-tiba namanya muncul pada kolom penerimaan bantuan PKH. Artinya KPM tersebut baru saja ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH juga. Nah, di sini berarti KPM tersebut bisa cair double. Yang dulunya cuma dapat BPNT bisa mendapatkan bantuan PKH tambahannya, lalu yang bantuan PKH saja dapatnya akhirnya mendapatkan tambahan lagi BPNT. Nah, hal ini sempat kita informasikan dalam video kita yang sebelumnya. Ini dia, kita sudah jelaskan dari Kementerian Sosial ada yang namanya verifikasi dan validasi secara otomatis yang menyebabkan KPM itu tiba-tiba mendapatkan bantuan double. Jika teman-teman ingin menonton videonya secara lengkap, linknya kita masukkan dalam kolom deskripsi. Nah, untuk DTKS bisa kita akses melalui halaman ini dia, cekbansos.kemensos.go.id. Nah, tetapi untuk data terpadu kesejahteraan sosial di sini, informasi data para KPM-nya itu tidak diupdate secara real time ataupun datanya kurang update ya teman-teman. Berbeda dengan yang ada di 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial. Nah, tetapi untuk 6NG ini hanya petugas khusus yang bisa melakukan akses, seperti para pendamping sosial, TKSK, ataupun juga operator di desa. Nah, lanjut untuk ciri-ciri yang kedua, namanya muncul dan ditetapkan sebagai SK penerima bantuan sosial pada aplikasi 6NG. Nah, jadi ada urutannya. Jika di DTKS itu tidak lengkap,
teman-teman bisa mencari informasi yang ada di 6NG. Nah, dengan cara teman-teman bisa bertanya ke pendamping sosial di daerah teman-teman masing-masing ataupun di operator desa teman-teman ya. Bertanya saja apakah teman-teman itu mendapatkan bantuan tambahan lagi. Yang awalnya PKH, apakah sekarang ditetapkan juga sebagai penerima BPNT. Yang awalnya BPNT, apakah muncul untuk SK pencairan PKH. Nah, apabila nama teman-teman itu sudah di SK-kan sebagai penerima bantuan PKH maupun BPNT, maka teman-teman mendapatkan bantuan tambahan. Nah, di sini kita perlu berikan sedikit informasi kalau untuk BLT El Nino itu hanya diberikan kepada KPM BPNT murni dan BPNT plus PKH. Jadi memang untuk KPM PKH murni ini tidak dapat BPNT. Tetapi di sini teman-teman, untuk KPM PKH murni itu bisa saja dapat BLT El Nino apabila di verifikasi terbaru namanya di SK-kan sebagai penerima bantuan BPNT juga untuk validasi dan verifikasi data terbaru di bulan Desember ini teman-teman. Ternyata di bulan Desember ini ada proses verifikasi dan validasi data secara otomatis by sistem yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Makanya kemarin banyak sekali KPM yang mendapatkan bantuan tambahan. Nah, itu dikarenakan adanya verifikasi dan validasi secara otomatis dari Kementerian Sosial. Yang kemarin cuma dapat satu bantuan saja, tiba-tiba mendapatkan dua bantuan. Dan yang kemarin nggak dapat PKH, tiba-tiba dapat PKH. Dan sebaliknya, yang tidak dapat BPNT, akhirnya dapat BPNT. Selanjutnya, untuk ciri-ciri yang ketiga, mendapatkan surat undangan untuk pencairan bantuan sosial. Nah, jadi ternyata ada juga di lapangan itu KPM tiba-tiba mendapatkan surat undangan, contohnya seperti ini. Padahal dia dulu itu cuman mendapatkan PKH saja, tetapi akhirnya mendapatkan BPNT juga. Dan ada yang sebaliknya, yang kemarin cuman dapat BPNT, sekarang dapat bantuan PKH. Nah, lanjut untuk ciri-ciri yang keempat, mendapatkan saldo bantuan tambahan di kartu KKS-nya. Nah, jadi jika teman-teman ingin melakukan pengecekan, silahkan melakukan pengecekan untuk saldo rekening KKS-nya melalui ATM ataupun juga melalui e-banking, bisa juga melalui EDC agen terdekat. Jadi teman-teman bisa lakukan cek secara berkala ya, karena memang di akhir bulan Desember ini banyak sekali bantuan sosial yang sedang digencar-gencarkan untuk segera dicairkan. Nah, lalu untuk tambahan lagi yang kelima, ini khususnya yang bantuan PIP ya, Program Indonesia Pintar. Teman-teman itu bisa melakukan pengecekan dalam pip.kemendikbud.go.id. Jadi jika teman-teman itu memiliki ciri-ciri saat dilakukan pengecekan dalam halaman website ini tadi, nah teman-teman jika melakukan pengecekan data muncul informasi seperti ini. Nah, jika muncul informasi seperti ini, maka teman-teman bisa mendapatkan Program Indonesia Pintar. Dan Program Indonesia Pintar ini diberikan kepada KPM yang namanya terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan memiliki anak masih bersekolah, teman-teman. Nah, jadi bisa dilakukan pengecekan berkala. Mungkin teman-teman bisa mendapatkan bantuan tambahan di akhir tahun ini. Nah, semoga informasinya bermanfaat. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi terbaru di pencairan bantuan sosial. Saya Heru Agustian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.